Rüstem Paşa bu yaptığının hesabını verecek. Sedangkan Husain sendiri berteriak di depan para teman-temannya jika Rustem Pasha adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang menimpa Pangeran Mustafa dan Rustem Pasha harus dipenggal. Kellesini alacağız. Para pasukan Janitsary itu kemudian menuju tenda Rustem untuk meminta pertanggungjawaban darinya. Raja menanyakan pada Ahmed apa yang terjadi. Ahmed melaporkan kalau Janitsary kini sangat marah. Janitsary telah membunuh komandan barisan kedua, yaitu Hikmet Aga. Mereka mengatakan kalau Hikmet telah beraliansi dengan Rustem Pasha untuk membuat jebakan bagi Pangeran Mustafa. Raja pun sangat marah dan mengatakan, "Jebakan apa? Aku sendirilah yang membuat perintah eksekusi." Ahmed pun menjawab kalau Hikmet mengatakan hal itu sebelum kematiannya. Hikmet mengatakan kalau Besir dan Korkut dibunuh sesuai perintah dari Rustem Pasha. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi para prajurit terlihat begitu marah. Kerusuhan sedang terjadi. Mereka mengatakan kalau Pangeran Mustafa tidak bersalah, dan semua orang mengatakan kalau Rustemlah yang bersalah. Masum olduğuna inanırlar. Masum, öyle mi? Ve af buyurun haşa huzurdan. Maafkan aku mengatakan hal ini, tapi Hurrem Sultan telah menyesatkanmu dengan kebohongan. Itulah mengapa Janitsary menginginkan kematian Rustem Pasha. Rajaku, jika kamu tidak ikut campur, maka keadaan ini akan semakin buruk dan kita tidak akan bisa mencegahnya. Hürrem Sultanımızın yalan yanlış malumatla sizi bu sebeple Rüstem Paşa'nın kellesini isterler. Di luar tenda Rustem Pasha, para Janitsary telah berkumpul di sana berusaha untuk masuk ke dalam. Sementara di dalam tenda, Rustem terlihat sangat tegang dan mempersiapkan dirinya dengan sebuah pedang sebagai perlindungan diri. Tidak berapa lama, Ahmed lalu datang dan berbicara dengan Husain. Husain mengatakan kalau Hikmet telah mengakui kesalahannya dan kami tidak akan meninggalkan Rustem sebelum mengambil nyawanya. Şunu itiraf etti paşam. Hiçbir yere gitmeyiz. Ağanın itirafını ben... Ahmed kemudian berkata kalau dia juga telah mendengar pengakuan dari Hikmet sendiri dan bahkan sudah mengatakannya kepada raja. Karena itu, raja memanggil Rustem Pasha. Rustem akan ditanyai dan dihukum. Paşa'yı huzura çağırdılar. Bekler. Buna nasıl inanacağız, öyle değil mi? Pihak Janitsary pun mengatakan bagaimana mereka bisa mempercayainya. Beni zor kullanmaya mecbur etmeyin. Ahmed pun dengan tegas menenangkan para prajurit yang bersorak dan menyuruh mereka untuk mendengarkannya. Ahmed berkata kalau ia tidak ingin satu Janitsary pun terluka. Aku menjanjikanmu dengan segala hormat, Rustem Pasha akan membayar segalanya. Tek bir Yeniçerinin dahi burnu kanasını istemem. Size namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Akhirnya, Husain pun merasa kalau perkataan Ahmed bisa dipercaya. Ia pun memerintahkan para prajurit untuk membuka jalan. Açılın oğlum! Eğer bir oyun ederlerse... Sambil mengatakan kalau sampai ini hanya sebuah trik, maka Ahmedlah yang akan menanggung semuanya. Elbet hesabını sorarız. Ahmed pun masuk ke dalam tenda Rustem Pasha. Ahmed kemudian mengatakan kalau Rustem harus mengikutinya. Rustem pun menjawab, apakah Ahmed sudah gila? Mereka akan mencabik-cabikku. Paşa Hazretleri, benimle gelin. Dışarı çıktığım anda lime lime ederler beni. Ahmed pun menjawab kalau ini adalah perintah dari raja. Apakah aku harus mengatakan penolakanmu kepada raja? Mendengar perkataan Ahmed, Rustem pun bersedia mengikutinya. Jal Aga keluar untuk membuka jalan. Para Janitsary masih belum mau memberikan jalan, hingga Jal pun mendorong mereka. Ahmed kemudian keluar dan setelahnya Rustem pun keluar. Ia pun dikawal oleh 4 orang prajurit demi menjaga keselamatannya.
Saat ia berjalan di tengah-tengah, para Janisari berteriak kepadanya. Rustem pun berhenti dan melihat Janisari yang ada di sekelilingnya, yang ingin sekali mengambil nyawanya. Rustem akhirnya bisa keluar dari kerumunan Janisari dan masuk ke dalam tenda raja. Di dalam tenda, ia masih dipegangi oleh 2 orang Janisari. Hikmet Ağa denen gafilin itirafını işittim. Raja mengatakan, aku telah mendengar pengakuan dari Hikmet Aga dari apa yang dikatakan bahwa kamulah yang memerintahkan membunuh 2 orang Janisari. Rustem pun menjawab, kalau hal itu memang benar, tapi aku melakukannya karena terpaksa. Mereka ingin memulai pemberontakan. Mereka ingin mengambil tahtamu. Raja lalu berkata, apakah ini berarti kamu mengakui kesalahanmu? Angkat kepalamu. Suçunu kabul ediyorsun demek. Kaldır başını! Ben yalnızca sizi... Rustem pun menjawab kalau dirinya hanya ingin melindungi raja. Hikmet Aga adalah salah satu dari antara mereka. Aku menangkapnya dan membuatnya mengaku pemberontakan rahasia mereka telah direncanakan. Mereka ingin memulainya sebelum pangeran masuk ke dalam tenda, tapi aku mencegah mereka. Odağınıza girmeden isyan çıkartacaklardı. Buna mani oldu. Setelah mendengar hal itu, raja menyuruh prajurit itu untuk melepaskan Rustem. Namun ia tetap menghunuskan pedangnya ke leher Rustem Pasha. Bırakın! Ia pun mengatakan kalau para Janisari sangat membencinya. Mereka ingin menuntut kepalamu. Mereka mengatakan kalau aku membunuh Pangeran Mustafa yang tidak bersalah. Senin kelleni istiyorlar. Seni bunu söylüyor herkes. Rustem pun menjawab, aku mengerti keadaanmu. Rasa sakitmu sangat besar. Tapi sebagai seorang raja, kamu memutuskan hal yang benar. Jangan meragukannya. Pangeran Mustafa memang bersalah. Kamu tidak punya pilihan selain melakukan perintahmu. Kamulah yang mengontrol dunia. Kamu harus kuat dan harus teguh dalam keputusanmu. Kalau tidak, perintahmu tidak akan dipatuhi dan masa depan kerajaan Ottoman akan dalam bahaya. Birisi olmasın. Buna mecburdunuz. Hükmünüzün arkasında durmalısınız. İstikbali tehlikeye düşer. Setelah mengatakan hal itu, Rustem pun memberikan lehernya dan ia bersiap kalau raja akan memenggalnya. Namun raja malah mundur. Ia membenarkan perkataan Rustem kalau dirinya harus kuat jika sebagai raja. Namun meskipun ia tidak jadi memenggal kepala Rustem, ia pun memberhentikan Rustem dari jabatannya untuk menenangkan para Janisari. Rüstem Paşa, seni arz ediyorum. Ia pun meminta mengembalikan stempel, kemudian memerintahkan Rustem untuk meninggalkan camp segera. Rustem pun segera memberikan stempel yang selalu ia bawa kepada raja. Seninle ilgili nihai kararımı sefer. Raja pun berkata kalau Rustem akan mendapatkan hukuman saat kampanye berakhir. Ertesinde vereceğim. Yıkıl karşımdan! Di luar tenda, Ahmet dan para Janisari telah menunggu keputusan raja. Hünkârımız Sultan... Dan seorang Janisari pun berkata kalau Rustem telah dipecat dan diasingkan dari camp. Rüstem Paşa'yı azletmiş ve ordugahtan sürmüştür. Para Janisari juga tidak senang dengan keputusan itu. Saat Rustem keluar dari tenda raja, para Janisari ingin mendekatinya, tapi pasukan tentara lain menjaga ketat hingga tidak ada yang bisa menyentuhnya. Hüseyin Çavuş! Melihat para Janisari yang tidak bisa tenang, Ahmet pun berkata pada Husein kalau apa yang mereka inginkan telah mereka dapatkan. Husein pun berkata, jika Rustem tidak lagi menjadi wajar agung,
maka orang-orang bisa melakukan apapun padanya, dan aku tidak akan ikut campur. Ona istediklerini yaparlar paşam. Ben karışmam. Tidak lama Lukman pun keluar dan menyampaikan kalau raja memanggil Ahmet. Ahmet pun masuk ke dalam tenda raja. Paşa Hazretleri, hünkârımız sizi emrettiler. Ahmet Paşa. Emredin. Raja mengatakan, aku telah memecat Rustem Pasha, maka dari itu kamu akan menggantikannya sebagai Wazir Agung. Rüstem Paşa'yı azlettim. Ondan boşalan Ahmet pun terdiam tidak menyangka, hingga raja pun marah dan berkata, mengapa kamu masih berdiri dan bukannya mencium kakiku? Seni vekili mutlakım tayin ettim paşa. Ne diye dikilirsin karşımda? Ahmet pun segera tersadar dan kemudian berlutut. Namun ia berkata, aku ingin memenuhi tugasku dengan kebanggaan. Tapi mendengar ucapan Ahmet, raja pun murka. Ia tidak mengerti dengan apa yang diinginkan Ahmet Pasha. Gördüğünüz bu mukaddes vazifeyi gururla... Lakin... Sen ne istersin paşasın yoksa? Haşa hünkârım. Ahmet pun meminta raja kalau selama ia menjadi Wazir Agung, maka raja tidak boleh mengeksekusinya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memenuhi tugasku. Raja pun terdiam dan menatap tajam pada Ahmet Pasha karena untuk pertama kali seseorang berani menolak perintahnya dan meminta persyaratan. Aksi halde bu vazifeyi ifa edemem. Canımı kurtardığıma şükrediyorum. Hünkârım, Di dalam tendanya, Rustem berkata, ia bersyukur kalau ia masih hidup. Jal pun menjawab, kalau raja masih dalam keadaan yang buruk. Segala yang ada di hadapannya kini telah hancur. Rustem pun berkata, beritahukan padaku bagaimana aku bisa keluar dari camp ini. Jal pun mengatakan, aku telah mempersiapkan segalanya. Kamu akan keluar saat subuh. kuşluk vakti çıkacağız. Rüstem Paşam, bilmeniz hünkârımız Kara Ahmet Paşa'yı Tidak lama Lukman datang dan mengabarkan kalau raja telah memilih Ahmet sebagai Wazir Agung. Rustem pun tersenyum tidak menyangka. Bulması için evvela beni. Ia pun berkata, raja telah mengorbankanku untuk menenangkan Janisari. Sekarang ia mengangkat Ahmet sebagai pemimpin. Aku melakukan segalanya, namun aku menderita. Tapi sebaliknya, orang lain yang mendapatkan hadiahnya. Kara Ahmet Paşa'yı getirdi. Yıllar sürecek.